Wanita ini mendorong pintu rumah bunga dan masuk. Hasilnya diaktifkan mesin yang diubah oleh pengasuh. Wanita itu tidak bisa menghindar tepat waktu, meninggal di tempat. Dan pengasuhnya dengan santai makan apel seolah dia tidak tahu apa-apa. Lihat dengan tenang, semuanya terjadi di luar jendela. Puas di matanya. Kemudian dia memasuki dalam kamar rumah lagi. Dapatkan obat pereda asma pemilik rumah. Pada saat yang sama, semprotkan semua obat di dalamnya. Wanita kejam ini bernama Lisa. Sebulan yang lalu, dia masih seorang wanita hamil yang kaya. Dan suaminya adalah seorang dokter kandungan di sebuah rumah sakit terkenal. Jika tidak ada kejutan, Lisa pasti wanita yang bahagia. Tapi hidup tidak bisa diprediksi. Hari itu, seorang wanita bernama Rose datang untuk memeriksanya. Tapi siapa sangka suami Lisa adalah intelektual yang tidak jujur. Meminjam alasan untuk mengacaukan lagi dengan Rose. Rose pulang rumah. Semakin banyak berpikir, semakin merasa tidak benar. Jadi beritahu suaminya Jake. Jake tidak tahan dengan penghinaan karena membawa ini ke media. Tidak lama kemudian, suami Lisa karena tidak tahan dengan tekanan opini publik, akhirnya memilih bunuh diri. Penembakan terjadi secara tiba-tiba, membuat Lisa tak tertahankan. Akhirnya jatuh di perusahaan. Kejatuhan ini menyebabkan dia berdarah. Dokter segera merawatnya, namun pada akhirnya itu masih tertinggal selangkah. Lisa mengalami keguguran, sekaligus tidak bisa hamil nanti. Lisa merasakan sakit yang luar biasa. Untuk semua yang harus dia tanggung. Semua karena wanita bernama Rose ini. Begitu banyak upaya telah dilakukan untuk merencanakan balas dendam. Lisa setelah keluar dari rumah sakit, sembunyikan identitas. Datang rumah Rose ingin menjadi pengasuh. Melihat sikap tulusnya, Rose tidak meragukannya. Jadi buka hati dan biarkan dia di rumah untuk makan. Setelah makan Lisa melihat anting-anting Rose jatuh ke lantai. Tapi dia tidak berbicara. Pada saat Rose sedang sibuk di dapur, dia menyelipkan anting-antingnya ke mulut anaknya. Lalu pura-pura tiba-tiba berteriak keras-keras. Suaminya mendengar teriakan itu, cepat lari untuk memeluk anak itu. Lisa mengacungkan anting-anting itu ke Rose. Mulut tidak pernah berhenti maaf, merasa sangat bersalah. Begitu saja, berdasarkan akting yang luar biasa, berhasil memenangkan pengakuan pasangan Rose. Pagi berikutnya, dia membawa koper ke rumah Rose. Kenyamanan juga membawa hadiah. Rose sangat senang. Di malam hari, Lisa adalah saat seluruh keluarga Rose sedang tidur nyenyak. Dia diam-diam pergi ke kamar bayi di lantai 2. Berikan susu untuk bayinya. Beberapa waktu kemudian, anak itu menjadi sangat dekat dengan Lisa. Bahkan susu Rose ditolak. Samar-samar, Rose merasa sangat aneh. Tetapi dokter berkata anak itu tidak ada masalah. Pagi itu, Jake karena terburu-buru bekerja, tidak ada waktu untuk mengirim surat. Jadi mintalah istrinya untuk mengiriminya bantuan. Beritahu dia berulang kali, surat ini sangat penting baginya. Harus mengirimkannya hari ini. Hasilnya kapan Rose di rumah bunga untuk menyirami tanaman. Lisa mencuri surat itu tanpa diketahui siapapun. Dia bersembunyi di toilet. Dengan kejam merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil. Saat Rose pergi untuk mengirim surat itu, baru sadar, tidak bisa melihat. Dia tidak sabar sehingga sulit bernapas. Rose ternyata mengidap asma bawaan. Kapanpun mood sedang gelisah, penyakit akan muncul. Untungnya, dia selalu membawa obat. Jika tidak, itu akan membahayakan kehidupan. Di malam hari, karena kehilangan surat suaminya, Rose merasa sangat menyesal. Jadi cari Jake, minta maaf. Tapi pekerjaan itu sudah selesai. Suami juga tidak tahu harus berkata apa. Hari itu, Lisa biasanya diam-diam menyusui bayinya. Tanpa diduga terlihat oleh pria kulit hitam yang sedang bekerja. Dia adalah seorang penyandang cacat intelektual yang baru berusia 10 tahun. Belum lama ini Badan Amal mengirim Rose untuk bekerja. Meski IQ-nya tidak tinggi, tapi dia secara sensitif bisa merasakan hati pria terhadap yang baik dan yang buruk. Setiap kali saya menghadapi Lisa, dia tidak bisa menahan diri tetapi gemetar. Lisa takut ketahuan. Segera temukan dia. Pada saat yang sama menggunakan kekerasan untuk mengintimidasinya. Jangan bicara, kalau tidak, itu akan dibunuh. Orang malang itu takut gemetar. Tapi Lisa tetap tidak berhenti. Dia berkata pada Rose, beritahu Rose untuk berhati-hati padanya. Katakanlah dia cabul. Kemudian diam-diam menaruh celana dalam putri sulung itu. Masuk ke kotak peralatan. Ketika Rose pergi ke kotak peralatan untuk mencari baterai. Untuk menemukan, Rose segera menjadi marah. Pria malang. Jadi dia dipermainkan oleh Lisa. Tidak lama kemudian dipaksa oleh Jake untuk mengembalikan agensinya. Sore, sahabat Jenny, khusus untuk mengajak keluarga Rose makan. Saat Lisa memperkenalkan dirinya, Jenny merasakan aroma parfum pada badan Lisa. Sebagai pengasuh menggunakan parfum berkualitas tinggi, Jenny baru saja melihat untuk mengetahui bahwa Lisa tidak sederhana. Pengingat khusus tentang Rose saat makan. Hati-hati dengan pengasuhnya. Tapi Rose tidak peduli. Beberapa hari kemudian, Lisa menemukan Jake secara pribadi. Diungkapkan ingin memberikan ulang tahun rahasia kepada Rose.
juga mengatakan mau membutuhkan bantuan Jenny. Rose pasti akan senang. Jake memuji ini sebagai ide yang bagus. Jadi dia meminjam alasan untuk bekerja paruh waktu. Ingin melihat Jenny bersama-sama mendiskusikan pesta ulang tahun Rose. Hari itu, Jenny datang untuk memberikan bunga kepada Rose. Saat memindahkan barang, Lisa mencuri korek api Jenny. Taruh juga di saku Jake. Secepat kilat, Lisa berlari ke depan Rose. Mulai mengeksekusi tipuannya. Dia mengisyaratkan Rose bahwa Jake mungkin diam-diam berkencan dengan Jenny. Rose tidak percaya pada awalnya. Api ketika dia pergi untuk mengambil bajunya dari cucian. Ditemukan di kemeja Jake adalah korek api Jenny lagi. Pada saat ini, dia mengira suaminya mengkhianati. Setelah pulang, Jake langsung bertengkar. Tapi yang tidak dia duga adalah, saat ini di ruang tamu ada banyak orang. Rose mempelajari kebenaran yang sangat bermasalah. Setelah para tamu pulang, Rose menangis sendirian di kamar. Jake melangkah maju untuk menghiburnya. Rose memberitahu suaminya ingin pindah tempat tinggal. Dan tidak membawa Lisa bersamanya. Karena samar-samar dia bisa merasakannya. Sejak Lisa datang, di dalam rumah terus-menerus hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Tapi dia tidak pernah menyangka. Melalui menguping, percakapan mereka jelas terdengar oleh Lisa di ruangan lain. Lisa memutuskan tidak dapat memperpanjang rencana balas dendam lagi. Harus bertindak dulu. Lisa memilih larut malam, menyelinap ke rumah bunga Rose. Pada saat yang sama sabotase dengan mesin di dalamnya. Besok pagi, kapan Rose tidak ada di rumah, dia curi obat asma Rose dan menyemprotkan semua obat di dalamnya. Pada saat ini Jenny tiba-tiba menyerbu. Memasuki rumah Jenny saja sudah membongkar identitas Lisa. Ternyata Jenny telah menyelidiki, mengenali lonceng angin yang diberikan Lisa kepada Rose. Seperti yang ada di rumah suami Lisa. Dia mempelajari asal-usulnya, ketahui identitas Lisa. Lisa memohon Jenny untuk tidak memberitahu Rose. Dan sengaja terungkap bahwa Rose ada di rumah bunga. Jenny tidak banyak berpikir. Dia membuka pintu rumah bunga dan melangkah masuk. Tapi segera setelah itu, Jenny tidak bisa menghindarinya, meninggal di tempat. Dan Lisa di sisi lain dengan santai melihat semuanya. Lalu keluarkan anaknya. Bukti yang dibuat-buat dengan sengaja tidak ada di rumah. Tak lama kemudian, Rose pulang. Takut pada pemandangan langsung, dia bergegas kembali ke kamarnya. Ingin menelepon ambulans, tapi tetap tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengalami serangan asma lagi. Tapi semprotan itu pernah disemprotkan oleh Lisa sebelumnya. Tidak bekerja. Untungnya, pusat ambulans mengirimkan ambulans. Rose belum berakhir, baru untuk menjaga hidup. Setelah beberapa saat, Rose keluar dari rumah sakit. Andalkan intuisi wanita, dia merasa kematian Jenny pasti bermasalah. Jadi pergi ke kantor Jenny. Dari dokumentasi di meja Jenny, menyadari rumah suami Lisa. Setelah sampai di rumah, dia melihat kamar bayi di sini. Persis seperti ruangan di rumah dia. Pada saat ini dia sepertinya memahami segalanya. Dia marah dan bergegas pulang. Langsung menamparkan Lisa. Kemudian menendang Lisa keluar rumah. Tapi Lisa satu hati ingin balas dendam agar dia bisa menyerah. Pada tengah malam dia menyelinap ke rumah Rose. Sengaja mengeluarkan suara. Jake turun untuk memeriksa. Akibatnya, kakinya patah. Rose mendengar suara. Segera menyuruh putrinya untuk mengunci pintu. Turun sendiri. Tapi dia baru saja keluar langsung jatuh ke tanah. Putri pertama dengan polosnya menyaksikan semuanya. Lisa menghampirinya. Pada saat yang sama dengan lembut tanyakan di mana bayi itu. Juga bicara mulai sekarang. Dia adalah ibu gadis itu. Gadis kecil itu menunjuk ke kamar. Tapi Rose hanya melihat. Tidak ada orang di dalam. Saat ini, dia buru-buru mengunci pintu. Lalu peluk bayi ke ruangan lain. Rose mendobrak pintu dengan marah. Setelah mendobrak pintu dia mendengar tangisan bayi. Segera temukan. Lihat, pria kulit hitam itu akan mengambil kedua anaknya. Ternyata, dia masih selalu diam-diam melindungi seluruh keluarga Rose. Dia juga menelepon ambulans sebelumnya. Lisa mengayunkan besi padanya. Saat ini Rose maju. Menarik Lisa jatuh, hancurkan kepalanya. Tapi Lisa terlalu kuat. Dia terbalik, mengambil besi dan mengayunkannya ke arah Rose. Dalam kepanikan, pria kulit hitam itu memegangi batang besi dengan erat. Kemudian, langsung menggunakan kekuatan untuk mendorong Lisa ke bawah. Tubuhnya ditanam di pagar lantai bawah. Dalam sekejap mata langsung kehilangan nyawanya. Balas dendam ini juga berakhir di sini. Ini adalah film horor dirilis tahun 1992. Dinamakan The Haunted Rocks The Cradle. Ada garis klasik di film itu. Tangan di tempat tidur bayi. Bisa mengubah dunia. Tapi dengan bakat rendah seperti saya, tidak menyadari artinya. Kalau ada fans yang tahu artinya, dapat meninggalkan komentar yang dipertukarkan. Oke, jika Anda suka, ingatlah untuk mengikuti. Sampai jumpa lagi.